Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas komik One Punch Man chapter 140. Nah, kayaknya untuk chapter kali ini lebih ke cerita ringan dan tidak terlalu serius seperti kemarin. Ya karena cuma nyeritain kekocakan para pahlawan. Dan akhirnya Metal Bat juga muncul ke medan pertempuran setelah sekian lama berlari dari chapter 130-an. Serius dah, itu Metal Bat lari dari chapter yang udah agak jauh dan baru disorot sekarang. Udah berapa tahun itu dia lari? Dan kira-kira kedatangan Metal Bat ini apakah bisa mengubah pertempuran melawan asosiasi monster? Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas komik One Punch Man chapter 140. Oke, jadi di chapter kemarin itu kita diperlihatkan sebuah kejadian epik yang dimana akhirnya Blaze muncul di hadapan Saitama dan para pahlawan sedang berusaha melawan Psychos. Dan untuk chapter kali ini menceritakan Metal Bat yang akhirnya sudah dekat ke medan pertempuran untuk melawan asosiasi monster. Di awal-awal chapter, kita diperlihatkan King yang bersama Tareo sedang berlari untuk menjauh dari asosiasi monster. Dan di sisi yang sama ada Metal Bat juga yang ada di depan King sedang menuju ke asosiasi monster. Jadi kalau mereka jalan terus bakal berhadapan sih, soalnya King mau menjauh dan Metal Bat mau mendekat. Tapi ketika mereka hampir saling berhadapan, tiba-tiba ada sebuah pahlawan lain yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka bertiga. Dan ternyata itu adalah para pahlawan kelas B dan C sedang bersembunyi di sebuah tank yang dilapisi perisai kuantum tak terlihat. Jadi perisai kuantum itu semacam alat kamuflase untuk menyembunyikan diri agar tidak terlihat oleh sekeliling. Nah, menurut pahlawan kelas C, karena jalanan di sini udah hancur, makanya mereka terjebak di tempat ini. Ya niatnya sih mau memanggil helikopter, tapi karena takut terlihat oleh musuh, jadi menunggu pertempuran selesai terlebih dahulu dan situasinya juga udah aman. Buset dah, saking sawannya sama asosiasi monster, sampai manggil helikopter aja takut. Salah satu kelas C menanyakan kepada King, apakah King bisa memberikan masukan tentang perkembangan alat ini. Tapi di pikiran King dengan kocaknya, malah ingin memanfaatkan perisai kuantum yang tak terlihat agar bisa pulang dengan aman. Dan tiba-tiba aja dari dalam tank itu keluar Waganma yang langsung memanggil Tareo dan mereka berdua pun saling berpelukan karena bisa selamat dari markas asosiasi monster. Bahkan saking senangnya mereka berdua sampai menangis karena bisa selamat setelah mengalami hal mengerikan. Ya sebenarnya sih mengharukan juga sih. Bayangin dah, misalkan ada dua orang yang di tempat sangat berbahaya dan kesempatan untuk hidup kecil, tapi akhirnya mereka berdua bertemu lagi karena selamat dari tempat yang sangat berbahaya itu. Nah setelah itu, karena King yang penasaran, akhirnya dia menanyakan kepada Metal Bat kenapa dia ada di sini, bukannya ada di rumah sakit. Ya iyalah, orang si Metal Bat kabur dari rumah sakit. Metal Bat pun menjawab jika kekacauan ini semakin menjadi besar karena dirinya udah gagal menjadi pengawal Waganma yang baik. Setelah itu Waganma tiba-tiba aja teringat dengan Chill Emperor dan langsung menanyakan apakah Chill Emperor yang menyelamatkan Tareo. Tapi menurut Tareo yang menyelamatkannya adalah Garou dan King. Jelas di sini mukanya Waganma langsung kaget karena takutnya Chill Emperor kenapa-napa. Ya karena waktu itu setelah Chill Emperor menyelamatkan Waganma, dia langsung balik lagi ke medan pertempuran untuk menyelamatkan Tareo yang masih ada di asosiasi monster. Nah, di sini Waganma sangat memohon kepada King dan Metal Bat untuk menyelamatkan Chill Emperor. Apalagi setelah menyelamatkan dirinya, Chill Emperor kehabisan tenaga dan juga senjatanya. Metal Bat yang melihat itu langsung berubah pikiran dan salah menilai Waganma selama ini. Karena dia mengira jika Waganma adalah bocah yang menyembunyikan makanan di balik sabuknya saat dia makan di kedai sushi. Dan kelakuannya bejat aja lah. Bahkan Waganma mengatakan jika seluruh biaya pengobatan Metal Bat dan King akan ditanggung bapaknya demi menyelamatkan Chill Emperor. Dan tiba-tiba aja pahlawan kelas C meminta maaf dengan sungguh-sungguh sampai sujud kepada Metal Bat yang padahal sudah dipercaya untuk membawa Waganma kabur dari pertempuran. Metal Bat pun menyuruh kedua pahlawan kelas C itu untuk bangun karena itu tidak pantas dilihat anak-anak. Lagian dirinya juga mempunyai hutang kepada kedua pahlawan kelas C itu. Dan Metal Bat langsung mengeluarkan kata-kata yang keren dengan muka yang penuh keyakinan. Jika seorang pria pasti akan jauh lebih bersemangat saat ada hutang yang harus diselesaikan. Jelas kedua pahlawan kelas C itu langsung kembali bersemangat setelah mendengar ucapan Metal Bat. Tapi kocaknya ya, King malah kesindir dengan perkataan Metal Bat karena dirinya adalah seseorang yang tidak pernah membayar hutang. Ya hutang di sini itu kayak bukan hutang duit, tapi kayak hutang perbuatan gitulah. Metal Bat juga menanyakan kepada kedua pahlawan kelas C, bukankah mereka berdua baru keluar dari rumah sakit? Dan pahlawan kelas C menjawab jika dirinya hanya merepotkan orang atau pahlawan lainnya karena terjebak di reruntuhan
dan memikirkan hal itu aja udah membuatnya seperti sampah. Apalagi melihat dari kejauhan, pertarungan para pahlawan kelas S membuat pahlawan kelas C seperti seekor bebek dan benar-benar jauh perbedaan kekuatan antara pahlawan kelas S dengan pahlawan kelas C. Ya sebenarnya kasihan juga sih, sampai putus asa hanya karena melihat pertarungan dahsyat pahlawan kelas S. Tapi kalau dipikir-pikir sama si botak Saitama agak kocak juga sih. Di saat yang lain insecure dengan kekuatannya, tapi si botak Saitama hidupnya kalem aja gitu. Apalagi benar-benar kuat dah dia. Ya kekuatan pahlawan kelas C cuma jadi kerocok kali di depan Saitama. Nah tiba-tiba aja Sekingar keluar dari tank dan mengatakan jika perbedaan kekuatan bukanlah masalah. Seharusnya lakukan saja apa yang kita bisa sesuai kemampuan. Dan pada saatnya tiba, hal itu akan menjadi hal menyenangkan karena kita sudah berjuang dengan apa yang kita bisa. Tapi di sini keren juga sih, dia masih bisa ngomong gitu walaupun tangan kanannya buntung. Ya Sekingar di sini bersyukur juga karena King berhasil menyelamatkan Tareo dengan baik. Waduh, bisa-bisa King naik peringkat lagi nih. Soalnya kan Sekingar seorang staf asosiasi pahlawan. Nah, menurut laporan yang didapatkan, para eksekutif asosiasi monster belum dipastikan semuanya mati dan itu bakal jadi ancaman. Dan Sekingar juga membuat strategi untuk Metal Bat dan King untuk ke area yang dimana bisa melacak keberadaan musuh. Dan pada saatnya tiba, King dan Metal Bat bisa memberi bantuan saat dibutuhkan. Nggak tahu kenapa, di sini udah ada spoiler tentang pertarungan pahlawan melawan eksekutif asosiasi monster setelah itu melawan Garou. Soalnya Sekingar bilang kalau eksekutif asosiasi monster masih belum jelas keadaannya. Nah, sedangkan kedua pahlawan kelas C berjaga-jaga di tempat ini dan menjaga Tareo dan Waganma. Seketika, ekspresi kedua pahlawan kelas C itu langsung sedih lah, karena merasa nggak berguna banget. Ya sejujurnya sih Mimin apresiasi sih kedua pahlawan kelas C ini, karena masih melanjutkan tugasnya walaupun tahu musuhnya kuat. Ya karena Sekingar ngeliat kedua pahlawan kelas C itu sedih, dia langsung mengatakan batu akan tetap menjadi batu, sebuah berlian akan tetap menjadi berlian. Tapi keduanya sama seperti harta karun yang akan berguna saat waktunya tiba. Memastikan semuanya berjalan lancar, tentu itu adalah tugasku. Dan Sekingar pun memohon permintaan untuk melakukan sesuatu untuk dirinya kepada pahlawan kelas C. Untuk chapter kali ini banyak motivasi juga sih. Ya pada waktunya tiba, pasti pahlawan kelas C bakal berguna juga. Jelas kedua pahlawan kelas C itu langsung bersemangat lagi untuk menjalankan tugasnya walaupun hanya berjaga-jaga. Dan Metal Bat juga selama ini salah mengira jika semua eksekutif dari asosiasi pahlawan adalah pecundang. Tapi ternyata Sekingar bisa diandalkan juga. Nah, karena mau berangkat ke medan pertempuran, King sangat berharap jika Saitama datang ke pertempuran. Dan King akan berusaha melakukan sesuatu sampai si botak Saitama datang. Aduh, Saitama mah lagi asik-asikan tuh di bawah tanah. Tapi kalau nggak salah, di chapter kemarin trio Koplak diteleport ke sebuah tempat. Tapi masih belum tahu sih kemana. Nah, karena semua sudah beres, Metal Bat dan King pun akhirnya ingin menuju ke asosiasi monster untuk membantu pahlawan lain. Tapi tiba-tiba aja sebelum King berangkat, Tareo ingin mengatakan sesuatu kepada King jika dia mempunyai permintaan untuk menyelamatkan paman yang sudah menyelamatkan dirinya karena masih terjebak di tempat persembunyian. Oh iya, si Tareo ini sebenarnya manggil Garou itu paman. Jadi King menanyakan apakah yang dimaksud paman itu adalah seorang pahlawan juga. Tapi Tareo tidak ingin mengatakannya karena teringat jika Garou adalah seorang monster. Tapi walaupun begitu, Tareo meminta kepada King saat menemukannya jangan pernah menghinanya dengan ekspresi yang sangat sedih. Ya beneran dah, untuk chapter kali ini banyak drama yang benar-benar keren. Dari mulai Waganma yang meminta menyelamatkan Chill Emperor dan Tareo yang meminta menyelamatkan Garou. Ya karena menurut mereka berdua, kedua orang itu adalah sosok yang dikagumi. Dan King pun menjawab jika dia akan menyelamatkannya dan tidak akan menghinanya, walaupun sebenarnya nggak tahu siapa. Nah, setelah semua percakapan selesai, tiba-tiba para pahlawan melihat sesuatu yang aneh sedang dilakukan oleh Metal Bat. Jadi dia pertama menarik sebuah karet ban dari mobil yang udah rusak untuk diikat kedua tiang, biar jadi ketapel besar. Dan alasan Metal Bat melakukan ini karena area menuju asosiasi monster dipenuhi retakan dan hampir runtuh. Dia hanya ingin mengambil jalan pintas menuju tujuan karena kondisi saat ini jika berlari bisa bahaya dan lagian lebih cepat juga ngelakuin kayak gini. Nah, setelah itu karet ban yang sudah dipasang ke tiang langsung diikat ke sebuah mobil agar mendapatkan tarikan yang sangat kencang. Karena nggak mungkin juga kan kalau seseorang narik karet ban itu biar King dan Metal Bat bisa terbang. Dan mobil itu pun dijatuhkan ke sebuah jurang agar tarikan dari karet bannya nambah besar. Nah, setelah semua persiapan selesai, akhirnya King dan Metal Bat sudah siap untuk meluncur ke asosiasi monster.
Nah, koplaknya itu pas King udah ada di karet bannya, dia malah ketakutan sampai memegang metal bat dengan sangat kencang. Nggak ada yang curiga kali ya kalau King nggak punya kekuatan. Padahal dari sini aja kelihatan King kayak orang koplak. Dan gak lama Seikinger akhirnya memotong sebuah tali yang tersambung dengan karet bannya. Ya jelas King dan Metal Bat langsung meluncur dengan sangat kencang di atas udara. Bahkan kocaknya ketika mereka di atas udara, King niatnya pengen teriak tapi disuruh ditahan oleh Metal Bat karena takut ketahuan oleh para monster. Dan setelah lama di udara, pendaratan mereka akhirnya berhasil karena ada sebuah jaring yang menahan mereka. Dan mungkin untuk perjalanan King dan Metal Bat akan menjadi lebih seru dengan membantu para pahlawan. Apalagi Mimin lihat di chapter baru, para pahlawan udah hampir kalah karena kemunculan para eksekutif asosiasi monster. Ya intinya sih Mimin gak sabar buat bahas chapter selanjutnya. Oh iya, Mimin kedepannya bakal lebih rajin upload karena sekarang udah gak ada kerjaan lagi. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang komik OPM chapter 140. Ya walaupun di chapter kali ini nggak ada pertarungannya, tapi lumayan menarik lah. Karena Metal Bat akhirnya bergabung, dan seingat Mimin kalau Metal Bat nggak ada pas pertempuran eksekutif asosiasi monster di versi webkomik. Kita tunggu aja ke depannya bakal semenarik apa pertarungannya. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.